Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita berada di Monpera, Monumen Perjuangan Rakyat, dalam rangka syuting outdoor podcast kami One Day One Innovation. Dan tampak di belakang kami adalah Masjid Agung, landmarknya Kota Palembang. Pada saat ini kami telah kehadiran narasumber kita, yaitu Sukmasari STRkes dari Puskesmas 4 Ulu dengan inovasinya status Pansos. Apa sih status Pansos itu? Langsung saja kita sapa Ibu Sukmasari. Selamat datang Ibu di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, terkait dengan inovasi Ibu ini, status Pansos, apa sih kepanjangannya dan apa latar belakang sehingga Ibu dan tim tertarik mengambil inovasi status Pansos ini? Status Pansos itu sendiri kepanjangan dari screening TB untuk semua melalui pemilihan sputum on the spot. Latar belakangnya sendiri kita melihat dari pencapaian target terduga TB Puskesmas 4 Ulu di tahun 2021 yang rendah. Jadi kita melakukan suatu inovasi agar target tersebut tercapai dengan kegiatan screening TB untuk semua melalui pemilihan sputum on the spot. Di situ masalahnya diangkat dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan sputum apabila dia memiliki gejala. Kemudian kurangnya juga kemampuan masyarakat untuk mengantarkan sampelnya dari rumah ke puskes, dikarenakan kendala biaya, waktu dan tenaga. Jadi kita melakukan screening ini agar masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 4 Ulu bisa terlayani untuk kegiatan mereka memeriksakan sputumnya dan mengetahui secara dini untuk mengetahui status kesehatan dan hasil dahak mereka. Apakah sehat atau tidak, apakah terkena TB atau tidak. Dalam memastikannya. Dalam pelaksanaannya ini kan kita tentunya ada SOP. Nah, pelaksanaannya itu bagaimana ya? Apakah kita datang ke sana dengan adanya laporan dari masyarakat atau kita memang ada wilayah-wilayah tertentu yang dicurigai banyak penderita TB di sana? Sebelumnya kita melakukan dulu pemetaan. Pemetaan itu kita lakukan dengan Kepala Puskes dan tim pemegang program yang ada di Puskesmas. Kita melakukan diskusi wilayah-wilayah mana dulu yang akan kita datangin untuk melakukan pemeriksaan TB ini. Kemudian setelah didapatkan data tersebut, kita mulai menyusun jadwal agar kegiatan ini bisa terencana dengan baik dan bisa targetnya tercapai. Nah, dalam hal pelaksanaannya tentunya kan banyak tim yang terlibat ya. Bagaimana cara kita mengkoordinir tim ini, atau memang ada tim tersendiri yang dibuat atau kita ikut bekerja sama dengan program yang lain? Kebetulan untuk program inovasi ini kita melibatkan seluruh staf Puskesmas 4 Ulu, baik yang di dalam gedung maupun yang kegiatan di luar gedung. Jadi kita meminta kegiatan jadwal program-program yang mengadakan kegiatan di luar gedung dan di dalam gedung, baik itu penyuluhan ataupun pelayanan kesehatan. Di situ kita langsung memberikan sedikit pelatihan kepada teman-teman bagaimana cara mengambil sampel yang baik dan benar dan melakukan packing untuk membawanya dari lapangan ke Puskesmas 4 Ulu untuk diperiksa di laboratorium. Jadi kerjasama dengan tim dan juga adanya kader-kader tertentu yang dilibatkan begitu ya? Iya, kita juga melibatkan masyarakat berupa kader posyandu, kader TB, pokoknya kader kesehatan yang ada di lingkungan Puskesmas 4 Ulu. Lintas sektor juga kita libatkan, misalnya ialah camat, lurah dan staf-staf yang lain.
Jadi dari setiap sektor-sektor tersebut membantu ibu dan mereka juga aktif ya memberikan laporan apabila di daerah wilayah kerjanya ada pasien atau yang dicurigai terduga TB gitu. Iya, biasanya kita melalui grup WhatsApp kita dapat laporan, jadi kita tindak lanjutin dari situ. Kita turun bersama tim untuk melakukan tindak lanjutnya. Dalam pelaksanaannya ini kendala apa yang dirasakan begitu berarti dan bagaimana ibu dan tim menangani atau menghandle kendala tersebut? Kita mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Apakah pasien itu menderita TB paru atau tidak? Kendalanya pertama dari pasien sendiri yang kita curigai, mereka sangat sulit sekali untuk mengumpulkan dahak. Alasannya tidak ada dahak, jadi susah untuk mengumpulkan dahak. Jadi kita mendorong bagaimana cara mengambil dahak. Misalnya kita biasanya anjurkan untuk banyak minum air yang manis, kemudian mengambil dahaknya sewaktu bangun tidur. Jadi lebih mudah untuk diambil, biasanya begitu. Dan kendala-kendala ini tentunya dapat diselesaikan dengan baik di lapangan gitu ya. Biasanya begitu selesai. Baik ya. Nah, dalam hal pencapaiannya dengan adanya program ini, apakah pencapaian untuk deteksi TB turut meningkat atau bagaimana? Yang pasti setelah kita menjalankan program ini, hasilnya sangat-sangat meningkat secara signifikan. Alhamdulillah. Jadi target itu tercapai. TB deteksi TB dapat tercapai. Iya. Baik, harapan ke depannya terhadap inovasi ini? Harapannya untuk masyarakat yang memiliki keluarga atau tetangga yang positif TB, cepat-cepat untuk diperiksakan dahaknya. Siapa tahu, walaupun tidak memiliki gejala, tetapi pas diperiksa dia mendapatkan hasil positif, jadi bisa langsung diobatin sampai tuntas, sampai sembuh dan tidak menularkan pada masyarakat yang lain. Baik, pesan-pesan kepada para inovator dan mungkin juga kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 4 Ulu. Silakan Mbak. Pesan saya ialah semangat terus untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah kerjanya masing-masing. Kemudian untuk masyarakat tetaplah menjaga kesehatan dengan cara melakukan kegiatan yang positif gitu ya. Terus berolahraga, makan makanan sehat, bergizi dan seimbang. Terus apabila ada gejala-gejala penyakit, segera periksa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat, misalnya puskesmas, posyandu, atau ke dokter-dokter dan bidan-bidan praktek swasta lainnya. Baik, terakhir ini ucapan terima kasih mungkin kepada pihak-pihak yang telah membantu Ibu dalam melaksanakan inovasi ini. Silakan Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, kemudian kepada Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Harnojoyo, kemudian kepada Kepala Dinas Kesehatan yang sekarang, Ibu Dr. Fenty Aprina, kemudian kepada Kepala Puskesmas 4 Ulu yang selalu mendukung inovasi setiap staf-stafnya untuk maju dan berkembang, kemudian kepada lintas sektor, terutama kepada Bapak Camat, Bapak Lurah, Pak RT, kader posyandu, kader TB yang telah membantu menyukseskan program inovasi ini, kemudian kepada masyarakat yang selalu memberikan dukungan, baik moral dan material kepada kami, pimpinan dan Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Sukmasari STRKes dengan inovasinya status Pansos. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi ini, angka kejadian TB di daerah Puskesmas 4 Ulu dapat dideteksi secara dini dan dapat menekan angka kejadian TB ke depannya, sehingga angka TB dapat menurun dengan signifikan di daerah Puskesmas 4 Ulu. Untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera yang telah memfasilitasi kami dalam syuting roadshow podcast One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami di YouTube podcast kami yang tayang setiap hari. Sampai jumpa dan salam inovasi. Salam.